Tiba-tiba terbongkar ada dugaan penipuan penggelapan dana 150 miliar. Dia sudah melakukan penipuan dengan berbagai modus di Rusia. Jadi dia datanglah ke Bali dan dia memulai lagi apa yang dia lakukan di sana. Kamu nggak tahu apa-apa soal ini waktu menikah dengan dia? Nggak tahu. Dan benar-benar semua media tentang Rusia itu sebelumnya nggak ada. Kenapa kamu sebagai istri mau membuka ini? Dia sudah mengangkat saya di postingannya dia, yang itu sangat berdampak secara psikis gitu ya. Saya sempat down, kok bisa ya dia berusaha menjatuhkan istrinya sendiri. Artinya kan ini kan sudah ada dugaan penipuan, sudah dicek oleh Polda juga ya? Iya, betul. Kenapa ya dia berani mau datang ke Indonesia lagi ya? Dia kan mengakui, bilang ke sosial media kalau saya di Bali, saya disiksa, saya dianiaya oleh mafia dan lain sebagainya. Seperti membuat suatu kegaduhan gitu loh. Ini kedua kalinya kita ketemu ya? Iya betul, waktu itu ketemu. Sekali di Jakarta di studio saya. Iya betul. Satu kali lagi di Bali. Di Bali. Saya minta maaf ya, saya pakai celana pendek, pakai kaos. Nggak apa-apa, ini Karena aslinya Dr. Richard. Humble banget. Enggak, ini kemarin kan lagi ada acara di Atlas. Ini suara aku aja sudah berubah. Oh. Ada penyanyi Wiz Khalifa mau datang. Oh, iya. Jadi teman-teman kemarin ajak kumpul, ajak hangout. Ini aja baru bangun aku. Iya, nggak apa-apa. Istrinya dari Mr. Iya betul. Mister, terima. Iya betul. Istri keberapa? Saya istri yang pertama di Indonesia. Kalau di kota lain? Oh, sebelumnya dia pernah menikah di Rusia, sekitar 10 tahun yang lalu, tapi sudah pisah. Sudah pisah. Iya. Berarti satu-satunya dan di Indonesia ya? Iya. Sudah berapa lama menikah? Saya 2 tahun ini tahun kedua. Ini tahun kedua? Iya. Oke. Kemarin ada dengar kabar bahwa Mr. atau Mr. Terima Kasih ada terlibat penipuan, dugaan penipuan. Iya, dugaan. Sebesar 150 miliar. Sebelum saya tanya bagaimana kronologis ceritanya, yang pengen saya tanyain, kenapa kamu sebagai istri mau membuka ini? Iya. Bahkan kamu yang pengen bukain, kenapa? Iya, jadi dalam hati saya, katakan kebenaran, katakan kejujuran, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar, itulah. Dan memang saya tidak bisa menyimpan sih. Selama ini saya 8 bulan ini diam saja bungkam dengan banyaknya orang yang mendatangi saya, banyaknya orang yang mengatakan bahwa oh kamu kerjasama ya sama bahwa kamu memang kerjasama ya sama Mr. Terima Kasih. Maka dari itu saya perlu beri klarifikasi bahwa saya nggak ada di sana. Itu bukan bagian saya. Karena itu makanya saya datang ada di sini. Kamu nggak mau terlibat ya maksudnya? Betul, ya? saya nggak mau terlibat. Kamu nggak mau terlibat ya? Iya. Tapi rumah tangga kalian dengan Mr. Terima Kasih bagaimana ya? Di awal pernikahan rumah tangga kita baik-baik saja. Jadi kita sering pergi bersama, traveling seperti saat itu kita ketemu di Jakarta. Semuanya aman dari tahun pertama ya di sekitar bulan akhir tahun lalu. Tapi seiring berjalannya waktu banyak hal sih yang berubah, memang banyak hal yang berbeda. Oke, ada keributan atau sampai ada perceraian? Statusnya ini sampai menikah ya? Iya, sebenarnya sekarang status kita sampai sekarang ini masih menikah, ya, masih sah. Dan belum ada yang gugat satupun? Belum ada gugatan cerai, Okay. ya, belum ada. Ribut tapi? Ya, ada beberapa kali keributan, ya di awal tahun ini terutama. Di awal tahun ini? Iya. Sekarang Mr. mana ya? Saya kurang tahu lokasi tepatnya dia di mana, tapi saya dengar dia ada di Bali, mungkin di suatu tempat. Masih di Bali? Masih di Bali, ya. Belum balik? Dia sempat pergi, tapi dia baru aja balik lagi ke Bali. Kenapa? Nah, itu yang saya penasaran, kok dia pulang lagi ke Bali tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba dia sudah nyampe aja di Bali. Nah, itu yang saya sampai sekarang pun penasaran. Dan baru akhir-akhir ini tiba-tiba ada berita yang muncul seperti yang kita lihat itu. Dia nggak ada kabarin kamu sama sekali? Enggak, bahkan saya nggak tahu kalau dia datang pulang ke Indonesia. Kapan terakhir kali kamu ketemu dengan Mr. Terima Kasih? Saya terakhir ketemu dia di bulan Desember tahun 2024. Wah. Ya. Sejak saat itu udah nggak pernah ketemu. Karena dia bilangnya sih dia pergi ke Afrika Selatan. Any chat atau telepon? Ya ada chat dan telepon tapi jarang banget. Kayak renggang gitu. Kamu nggak berusaha chat atau telepon kan? Saya berusaha chat dan telepon. Emang jadi sebelum dia pergi ke Afrika Selatan tuh dia bilang kalau dia mau ajukan gugatan cerai. Iya. Tapi sejak saat itu
udah nggak komunikasi intens lagi. Oke. Oke, saya pengen dengar ceritanya dugaan penipuan 150 miliar. Silakan. Iya. Jadi yang saya dengar dan saya amati selama ini ada beberapa laporan dari orang yang mengatakan bahwa mereka itu investor, memberitahu saya tentang siapa Mr. Terima Kasih itu. Karena Mr. Terima Kasih yang saya kenal, yang saya nikahi, pada awalnya saya lihat dia, ketika saya menikah dengan dia, jujur saya tahu bahwa dia melakukan bisnis tentang properti, dia membangun hotel, villa dan lain sebagainya. Dan yang saya tahu adalah pekerjaannya dia adalah developer sebagai pembangun. Nah, di sisi lain yang saya tidak ketahui, yang ini merupakan dapat laporan dari para investor ini yang menghubungi saya, bilang bahwa suami Anda ini adalah penipu. Dia sudah melakukan penipuan dengan berbagai modus di Rusia yang sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu. Jadi dia datanglah ke Bali dan dia memulai lagi apa yang dia lakukan di sana. Saya shock dan kaget karena awalnya sempat saya nggak percaya. Ini mungkin cuman buzzer aja yang mau bilang-bilang gitu. Saya penasaran setelah saya selidikin baik-baik, lebih banyak lagi orang yang hubungin saya dan kontak. Dan saya lihat mereka kirim saya link dari Rusia, link video. Dan banyak bermunculan influencer atau blogger dari Rusia yang mulai bicara tentang dia. Nah, ini yang membuat saya semakin penasaran sama siapa sih sosoknya suami saya ini yang aslinya, yang saya mungkin tidak tahu. Nah, inilah akhirnya bermunculan berita bahwa dia melakukan penipuan ini yang sampai sekarang kalau saya bilang ya bisa jadi atau mungkin karena sedang dalam penyelidikan polisi. Ini sudah di dalam penyelidikan Iya, Polda? Sedang dalam penyelidikan. Bali ya? Di Bali khususnya. Kalau di Rusia sendiri apa sih yang dia lakukan? Yang kamu tahu? Iya. Yang saya tahu dia dulu memang pebisnis, dia punya bisnis kontraktor, bangun dan jual properti, seperti itu yang saya ketahui. Tapi saya nggak tahu masa lalunya yang seperti apa. Nggak, tapi kan katanya tadi di Rusia juga melakukan penipuan juga. Iya betul, kalau yang saya baca dari berita yang dikirimkan ke saya, yang ofisial itu mereka mengatakan kalau melakukan penipuan kepada 100 lebih orang. Bahkan orang-orang ini ada di Rusia itu ada sistem mortgage ya, jadi kayak KPR gitu loh. Jadi orang-orang ini ambil KPR pakai bank Rusia, kemudian membeli produknya dia, dan rumahnya nggak ada. Dan sampai hari ini orang-orang ini masih tetap bayar KPR, sedangkan salah satu korbannya yang membuat hati saya terenyuh sih, ya ini yang salah satu yang menyebabkan saya mau membuka ini dan berbicara karena beberapa korban dia itu seperti orang yang disabled home. Jadi orang-orang yang berkebutuhan khusus, mereka kan bisa dengan mudah untuk mengajukan KPR tanpa banyak syarat. Nah, itu mereka beli produknya si ini. Nah, mereka hubungi saya bahwa lihat apa yang dia lakukan kepada kami orang cacat. Oke. Dan itu sudah diproses hukum nggak kalau di Rusia? Ya, jadi di Rusia ini saya dikasih bukti, lihat kalau ada laporan dari polisi, emang ada laporan dari polisi. Dan ini benar-benar baru-baru aja beberapa bulan yang lalu, sebelumnya saya nggak ngerti. Dia kasih laporan ini loh, kita sudah berusaha laporkan. Terus saya tanya, kenapa polisinya tidak menangkap dia? Karena polisi merasa ini kasus di negara kita, dan untuk mengajukan dan menangkap dia, kita nggak bisa karena harus di mana negara itu dia berada, mereka harus bekerja di sana. Atau kalau kalian mau pakai Interpol kayak gitu. Oke. Nah kalau di Indonesia sendiri, sebelum saya balik ke cerita nih, saya pengen tanya dulu. Kamu terlibat dong kalau dia berbagi? Beberapa konten saya ada di sana, tetapi nggak selalu saya ada ngikutin dia. Jadi Mr. Terima Kasih yang sekarang yang ada di sosial media bukan seperti tujuan kita di awal. Oke. Bagaimana Mr. Terima yang sebenarnya yang kamu lihat? Ya, jadi di awal proyek Mr. Terima Kasih ini ada, sejujurnya kita punya hati untuk melakukan itu sebagai yayasan. Jadi yang kita lakukan dulu adalah renovasi, yang dia lakukan itu renovasi sekolah, renovasi panti asuhan, bersihin sungai, dan hal-hal yang sosial seperti itu. Dan saat itu nggak banyak audiens, hanya kita lakukan karena memang mau berbagi, mau membantu aja. Terutama di Indonesia ini kan banyak orang yang perlu bantuan kan. Di Indonesia kan banyak warga yang perlu gitu kan. Dan di situ mulailah terbentuk Mr. Terima Kasih. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mulai amatin kalau ada yang beda. Kok sekarang konten-kontennya dia banyakkan lebih ke uang-uang, bagi-bagi duit yang nggak jelas dan
kan kelihatan banget kan banyak dan dengan mudahnya gitu kan. Itu yang saya agak kurang setuju juga. Saat itu kita pun juga cekcok karena kenapa kok berubah jadi seperti ini? Kata dia, ini yang bikin viral gitu. Nah, saya nggak suka, tapi dia lakukan itu, ya sudah. Nah, itu yang saya amati bahwa mulai berubah. Tujuan visi misinya beda dari yang awal kita mau lakukan. Dari ke sosial jadi bagi-bagi uang. Iya, dari yang ke sosial jadi ke bagi-bagi uang demi konten seperti itu. Tapi yang kamu lihat sendiri sebenarnya tulus nggak sih dia? Nah, ini penting ini. Yang kamu lihat sendiri, menurut kamu sebagai istri, sebagai pendamping, dan sebagai orang di samping dia, tulus nggak dia? Karena orang memberikan itu kan bisa ada dua ya. Mau bagi uang, mau bagi handphone, mau bagi apapun itu ya. Ada yang memang tujuannya tulus ingin membantu. Bangunin rumah, perbaikin rumah. Tapi juga ada beberapa orang yang tujuannya cuma untuk viral, cuma untuk followers, dan ada tujuan lain di belakang itu. Kalau tujuannya cuma untuk menaikkan penjualan, aku masih bisa oke lah. Namanya kan kita kan ada spread ya, penjualan sekian, keuntungan segini. Oke, dari keuntungan ini segini kita dana marketing. Oke, aku masih setuju Dana gitu. marketing. Tapi kalau ini kan nggak jualan ya, kan cuma bagi, nggak dapat apa-apa nih kita nih. Artinya dia investasi terus. Setulus apa, Mr. Terima? Iya, dari yang saya rasakan selama ini. Di awal itu memang kita tulus. Jadi memang dia tulus, apa yang mau dia kasih tidak untuk pamrih gitu. Dan saya pun juga bilang sama dia, saya bangga kalau kamu yang seperti ini gitu kan. Tapi lagi karena dia melihat bahwa audiens Indonesia, netizen Indonesia ini sangat excited ya dengan hal viral, apalagi dengan uang, berubah. Saya mulai mengamati ada perubahan di mana dikit-dikit konten. Bahkan pernah kita ke jalan tuh di Jakarta, di Grand Indonesia kalau nggak salah, adalah subscribernya dia yang sapa, halo Mister terima kasih gitu. Dia jalan aja, nggak noleh. Saya sampai sapa, halo gitu. Ya saya jadi ngerasa, apa ya yang membuat suami saya ini berubah ya? Setelah saya tak lihat lagi sampai sekarang, ternyata ketenaran dan uang. Dan ketenaran dan uang yang masuk ini membuat dia menjadi pribadi yang berubah, yang kok tidak tulus lagi, kok segala sesuatunya demi ini. Karena saya bilang sama dia, kamu ingat nggak waktu kemarin kita ke gereja, pastor bilang apa? Ketika tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita sembunyi. Kenapa sekarang kita keduanya harus dilihatkan? Nah, dari situ saya mulai ada rasa kenapa ya kok dia seperti ini gitu. Termasuk seperti yang kita lihat lah di sosial media gitu kan. Dan saya bilang, saya pernah bilang sama dia tatap muka dengan hati ke hati. Apa sih yang merubah kamu seperti ini? Apa karena uang? Apa karena ketenaran? Karena segala sesuatu itu sementara. Untuk apa gitu ya kan? Kalau memang yang kamu inginkan hanyalah perhatian, apa yang nggak bisa Tuhan ini kasih ke kamu gitu ya kan? Yang penting itu ketika kita memberi itu tulus aja gitu kan, bener kan? Jadi saya lihat ada yang berbeda dari orang yang saya kenal di awal sama orang yang sekarang menjadi Mister Terima Kasih. Benar-benar seperti saya menikah dengan dua orang yang berbeda, Dok. Oke. Waktu kita ketemu di studio itu kamu sudah menikah berapa lama ya? 1 tahun pertama. Tahun pertama. Iya. Dan itu masih baik? Dan itu masih baik, tapi di akhir tahun itu baru mulai kacau. Oke. Saya sejujurnya ya. Saya podcast dengan beliau. Iya. Saya dudukkan beliau ngomong dengan saya. Dan video itu banyak banget saya cut sebenarnya. Video itu banyak banget saya cut. Karena kalau tidak saya cut, itu jeleknya untuk Mister Terima Kasihnya. Kamu ngerasa nggak pada waktu podcast itu? Iya betul, saya ngerasa. Makanya dia beberapa kali nunjuk saya diam gitu kan. Iya, karena saya ngelihat diam duduk di belakang, tak amatin. Kok dia malah yang jadi ngatur. Ya memang itu kenyataan sih. Karena bagi dia itu image. Jadi itu yang saya juga nggak cocok ya, nggak setuju. Jadi bagi dia itu dia mau terlihat seperti apa gitu, image. Kalau saya rasa kita tuh jadi diri sendiri aja lah, gitu ya kan. Kita seperti ini ya seperti ini. Tapi bagi dia memang dia harus terlihat seperti ini. Dia harus terlihat ramah, dia harus terlihat baik. Tujuan dia bagi-bagi uang itu sebenarnya apa? Kamu pernah dikasih tahu kah? Iya, jadi tujuan di awal itu memang dia mau bantu orang Indonesia ya, masyarakat Indonesia. Kok saya rasa setelah saya amatin makin lama, lebih ke membangun branding. Ya seperti ya kayak Dr. Richard bilang ya,
ada produk yang dijual, ini dana marketing gitu ya kan. Itu bagaimana cara, orang kan punya strategi masing-masing buat bangun branding ya. Bangun branding dia seperti apa atau menjadi seseorang yang bagaimana. Beliau ada endorsement? Nggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kalau itu saya tahu, dia beliau tidak ada pernah terima. promosi bisnis beliau di media sosial Nggak beliau? ada juga. Kalau kita melihat ya, memang kan ada banyak tipe konten ya. Dan tidak ada yang salah dengan tipe konten, berbagi mau apapun itu. Mau flexing juga, ya monggo-monggo saja lah, kan hukum di Indonesia kan tidak mengatur itu ya. Kalau misalnya tutorial cara menggunakan narkoba, nah itu kan salah. Salah, ya. Tutorial cara merampok bank, itu juga salah ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong berbagi, kan di Indonesia tidak mengatur hal itu. Tapi sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh. Tapi kan di kita kan kita berpikir ini tujuannya apa. Oke. Kalau misal beberapa seleb-talk lain, selebgram lain melakukan itu untuk apa? Endorse. Iya. Jadi sebagian dana endorse-nya itu dibalikin dengan berbagi dengan masyarakat supaya engagement-nya bisa tinggi. Iya, kan nggak semua benefit itu materi kan. Nggak semua benefit itu uang. Mungkin ada benefit lain, contoh nama baik, contoh image. Artinya di investasi? Image, di investornya, atau bagaimana orang Rusia melihat dia, atau bagaimana para investor itu bisa meyakinkan bahwa aku percaya kok dengan dia, orang dia terkenal di Indonesia. Oke. Nah, itu yang saya dapat laporan dari para investor ya. Saya tanya, apa yang buat kamu percaya ketika kamu beli villa dia yang seharga 15 miliar ini contoh, atau 10 miliar nih kamu investasi di sini? Ya karena saya percaya dia image-nya bagus, dia punya branding yang dia terkenal di Indonesia, dia kenal dengan pejabat dan lain sebagainya. Nah, makanya saya bilang saya belajar ternyata investasi bukan hanya uang, tapi ke diri sendiri. Tapi tujuannya bukan cari duit di media sosial, tapi cari duit di offline, di tempat yang lain. Lalu engagementnya di media sosial, seperti itu ya? Ya, karena engagementnya benar-benar tinggi banget sih. Iya. Dan oleh karena apa yang terjadi ini ternyata banyak yang dirugikan. Termasuk terutama orang yang tidak tinggal di Bali ya. Karena 80% investor bukan dari Bali. Oh ya? Iya. Yang kasus ini? Iya, yang saya lihat dan saya dengar, mereka semua tidak tinggal di Bali. Jadi mereka tidak mengerti bagaimana sikapnya atau apa. Mereka tinggal di Rusia. Orang luar negeri? Iya, orang luar negeri, Eropa. Gara-gara apa sih ini jadi terbuka tiba-tiba totalnya benar 150 miliar? Kurang lebih, tapi saya nggak tahu pastinya dok, karena sedang dalam penyelidikan polisi ya, mereka mungkin lebih tahu. Gara-gara apa sih tiba-tiba terbongkar ada dugaan penipuan penggelapan dana 150 miliar? 150 miliar banyak banget loh. Iya. Itu gara-gara ada berita. Ada yang beritakan dia. Jadi ceritanya tuh gini, dia tuh kan sempat hilang dari persosial mediaan beberapa bulan tuh kan. Di Mister Terima Kasih pun hilang. Kemudian dia tiba-tiba datang ke Indonesia dan tiba-tiba ada satu konten viral yang dia posting, itu fotonya Pak Kapolda Bali. Dia bilang kalau dia minta perlindungan. Ada orang yang ngejar dia dan minta tebusan. Si polisi ini katanya dibayar $30.000 atau sekitar 500 juta buat menjarain dia. Nah, akhirnya jadi mencuratlah viral. Loh, kenapa kok orang ini minta perlindungan? Kenapa kok orang ini diancam? Pasti ada asap, ada api. Nah, muncullah orang-orang ini berbicara. Karena di komentarnya itu banyak yang melapor. Contoh investor-investornya itu pada bilang, saya rugi segini, saya rugi sekian miliar, saya rugi sekian miliar. Nah, dari situlah muncul angka itu dan muncul ke permukaan apa yang telah dikubur jadi bangkit gitu. Ada orang di Indonesia juga invest? Kalau orang Indonesia nggak ada. Orang warga negara Indonesia nggak ada. Semua investornya WNA. Oh. Oke. Dia menggunakan pamor dari media sosialnya untuk meyakinkan orang di negara Rusia. Benar. Ya karena kan orang menilai, sekarang logikanya gini, dia di Indonesia terkenal, orang-orang percaya dengan dia, bahkan dia punya foto dengan misalnya pejabat dan lain sebagainya. Otomatis ketika dia sampaikan ke publik Rusia audiensnya, mereka yakin dengan image-nya gitu kan. Mereka mungkin mereka hanya tertarik dari situ saja. Tertarik karena nama baik, nama dia.
Kamu nggak tahu apa-apa soal ini waktu menikah dengan dia? Nggak tahu. Dan benar-benar semua media tentang Rusia itu sebelumnya nggak ada. Belum ada di tahun itu. Dia nggak pernah cerita dia dapat duit dari mana. Kamu juga nggak pernah bertanya kan dia dapat duit dari... Itu sebenarnya sangat mengherankanku sih ya. Dia kan masif ya, cukup masif ya memberikannya ya. Tapi kan saya tanya, usahanya apa sih? Semaju apa sih usahanya? Seterkenal apa sih? Sampai saya pengen tanya omsetnya berapa, keuntungan berapa. Karena saya pengen dengar logik nggak sih kamu ngomong. Waktu itu saya pernah tanya, 1 bulan tuh kamu habis berapa ya saya bilang kan. Kayak nggak logik gitu dengan apa yang usaha dia. Nah, kamu sendiri melihat usaha dia bagaimana? Iya, jadi begini yang saya tahu dan yang dia kabarkan ke saya, dia bilang kalau dia punya investasi passive income dari Rusia, seperti kayak komplek villa gitu atau komplek perumahan gitu ya, yang dia tiap bulan itu dapat passive income. Nah, dia memang tunjukkan ini videonya, ini fotonya. Ya saya percaya memang dia punya objek yang dia sewakan di sana atau dijual beli seperti itu. Dan itu yang pertama yang dia bilang juga di sosial medianya kalau dia punya passive income dari Rusia dan uang dari Rusia. Kemudian yang di Indonesia ini yang saya tahu dia punya 5 perusahaan. Perusahaan yang menaungi properti, restoran, developer, pembangunan, kontraktor, dan berbagai macam bisnis lainnya, si media, seperti itu. Nah itu saya tahu, yang saya tahu paling jelas, yang saya benar-benar pernah pernah lihat ke site tempat kerjanya di kantor, itu lebih ke perusahaan pembangunan, itu yang saya tahu. Itu saya tahu banget, kayak dia bisnisnya di pembangunan. Itu saja yang saya... Bangun apa? Bangun villa, hotel. Memang ada? Ada, memang ada, bangunannya ada. Sedang proses, jadi mulai tahun 2022. Sampai sekarang masih pembangunan. Oke. Berarti memang ada ya usahanya ya? Ada, usahanya ada. Memang ada ya? Ada. Tapi kamu yang lain nggak begitu tahu detail? Nah, saya nggak begitu tahu detail bisnis apa gitu ya kan. Karena kalau misalnya ada orang yang datang ke villa atau orang yang saya misalnya diajak pergi untuk business meeting atau ngobrol, saya nggak ngerti mereka ngomong apa. Karena kebanyakan mesti selalu orang Rusia, jadi selalu ngomong bahasa Rusia, saya ikut aja duduk di samping dengerin gitu. Dan saya nggak tahu kalau dia ada bisnis di belakang itu atau sesuatu yang lainnya. Yang saya tahu hanya beberapa objek pembangunan yang di Bali aja. Oke, sampai saat ini kamu sebagai istri merasa ditipu? Sejujurnya saya sebagai istri kecewa ya. Saya kecewa kalau merasa ditipu, lebih ke kecewa. Ditipunya karena kalau ditipu sih saya nggak ngerasa saya ditipu, tapi saya merasa dipermainkan. Kenapa? Karena apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan tidak sejalan dengan apa yang terjadi. Jadi contohnya dia kan selalu menunjukkan di rumah ya, menunjukkan sisi baik dan sisi hal-hal yang ramah. Dia sangat ramah. Kalau saya bilang kalau perhatian dia perhatian. Karena saya ingat dulu dia pertama kali jemput, dia kalau date atau jemput saya itu sangat sopan, rapi dan nggak kasar gitu ya kan, baik gitu, perhatian. Nah, tapi ternyata kayak tadi dibilang ada udang di balik batu. Mungkin ada sesuatu yang saya tidak ketahui, yang disembunyikan yang disembunyikan di luar rumah. Oh masih tidak diketahui ya? Iya, karena dia sangat-sangat banyak diemnya sih. Kalau masalah pekerjaan tuh saya nggak terlalu tahu, terutama dalam hal pekerjaan. Kecuali kalau dalam hal rumah ya, atau dalam hal kesehatan dan lain sebagainya, dia pasti cerita apapun itu, keluarga. Tapi kalau dalam hal bisnis pekerjaan itu, dia nggak seberapa terbuka dengan saya. Awalnya dia baik, ramah, sopan dengan kamu. Lalu sejak kapan dia berubah jadi lebih arogan? Ya, dia mulai arogan ini sejak dia mulai tenar. Sejak mulai terkenal. Oh. Bener. Karena awalnya Mr. Terima Kasih cuman 1.000 follower yang ya kita lakukan bersih-bersih sungai kayak gitu aja ya kan. Nggak viral. Biasa aja. Dan dia masih ada rasa, contoh nih kita lihat ada tukang sampah itu ya, gerobaknya jatuh. Dia turun dari motor, tunggu sebentar gitu. Kenapa? Mau bantu. Kayak gini saya lihat, oh iya, oke. Tapi sekarang orang itu sudah nggak ada gitu, kayak kenapa orang ini tiba-tiba berubah? Apa benar karena ini tadi fame gitu ya kan? Kalau sekarang bagaimana? Bentar, kamera dulu. Jatuh lagi ya? Kamera. Nangis ya, jangan lupa ya. Nah itulah.
Makanya itu yang saya amati sekarang emang agak kelihatan beda banget sih, beda. Dari saya ngamatin sendiri, apa benar kata pepatah itu kan, uang itu dibutuhkan tapi uang juga bisa mengubah segalanya gitu kan. Saya sampaikan ke dia, apalah artinya kamu mendapatkan seluruh dunia kalau kamu tuh kehilangan jiwamu. Saya bilang di depan dia, untuk apa kamu mendapatkan ketenaran, uang, dan lain sebagainya, tapi kamu kehilangan jiwamu, kehilangan keluargamu, orang-orang terdekat yang peduli sama kamu. Ada satu hal sedikit yang gak bisa dibeli oleh uang. Damai dan sukacita, aku bilang sama dia. Tapi tetap aja, dia bilang, udah diam, gak usah ceramah. Beberapa kali saya disuruh diam, makanya beberapa kali juga saya... Ya seperti Dr. Richard sendiri ya waktu itu lihat kan diem aja saya mengamati walaupun saya tahu apa yang dikatakan ini, aduh kok dia ngomong ini ya. Iya. Udah disetting ya jawabannya ya. Mungkin dia pikirkan dalam hatinya gitu. Semua pertanyaan dan jawaban itu sudah dipikirkan dan sudah dituliskan dalam pikirannya dan sudah disampaikan kepada saya juga pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu sebenarnya podcast yang agak sedikit males saya bawain. Karena kayak dari awal dan sampai akhir itu podcast itu kayak di-setel untuk dia. Dan itu saya sebenarnya nggak begitu suka. Saya ngomong dengan karyawan saya. Iya. Saya nggak begitu suka sekali saya bilang. Karena saya biasanya selalu mewakili netizen untuk bertanya apa adanya. Iya. So terbuka-bukanya kayak gitu punya. Jeleknya kamu apa. Ya kita tanya sebagai netizen yang kepo aja. Netizen yang pengen tahu. Tapi kalau ini kan dia berusaha setir. Pertanyaannya dan jawabannya, bahkan bertanya dulu. Yang ini bagian ini hapus ya, bagian ini. Dari situ saya sudah punya feel sih sebenarnya sih. Tapi dia ngasih itu real gak sih? Maksudnya apa? Kalau dia ngasih uang tuh real gak? Real. Dia ngasih uang beneran. Gak ada dikurang-kurangin gitu? Gak ada sih. Kalau yang saya lihat ya, yang saya pernah lihat ada di tempat sih, saya lihat yang ngasih. Misalnya satu bundle gini 1 juta, ya itu ya dikasih. Tapi di luar konten, saya nggak ngerti karena kan saya nggak selalu ikut dia. Saya juga punya kerjaan jadi nggak selalu ngikutin. Dia punya tim sendiri yang buat ngurusin konten. Saya lupa tanya dengan kamu. Kamu yakin podcast ini mau ditayangkan? Iya, yakin. Kamu tahu resikonya untuk kamu kan? Iya. Ya kalau bagaimanapun juga kan ini adalah aib dari suami kamu ya. Aib dari Mr. Terima Kasih juga ya. Artinya kalau kamu menayangkan video ini, bisa jadi akan terjadi keretakan rumah tangga yang lebih besar lagi. Iya. Ya kalau saya bilang sih selagi saya melakukan katakan yang benar, saya melakukan apa yang benar, saya tidak takut. Iya. Karena apa yang saya katakan di sini, apa yang saya lihat. Oke, kamu sudah siap ya berarti ya? Dengan semua risikonya ya? Iya. Masih sayang? Dalam hati saya sih masih ada perasaan ya, tapi karena saya pegang janji pernikahan. Waktu itu kita pegang janji pernikahan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Atau tidak bisa dipisahkan oleh apapun, termasuk kejahatan, termasuk uang. Itu yang saya pegang sampai hari ini pun, kenapa saya tidak ajukan perceraian, saya hanya berjalan dalam kebenaran saja. Tetapi kalau saya ditanya, apakah mau berikan kesempatan kedua kepada dia, saya akan jawab seperti ini. Kalau yang saya lihat sekarang adalah yang sama, saya akan menunggu dan saya mungkin akan berjalan dengan jalan saya. Tetapi kalau yang akan kembali ke saya dengan pribadi yang baru, dengan hati yang baru, dengan jiwanya yang sudah bertobat, masih ada jalur hijau. Oh, kamu masih membuka peluang? Iya, karena saya bawa dalam doa hal ini. Saya minta petunjuk dari Tuhan karena saya tahu bahwa saya adalah orang lemah. Dan saya kadang bisa bikin keputusan yang salah. Tetapi tetap selalu Tuhan bilang ke saya, maafkan. Karena aku sudah memaafkanmu lebih awal. Bahkan ketika dia berkata-kata kasar pun beberapa kali yang seperti kita lihat ya di sosial media, dia bikin 3 poin yang itu benar-benar fitnah. Pertama dia bilang bahwa pernikahan, dia sudah bercerai dan pernikahan itu berjalan selama 2 bulan. Itu bohong. Karena sampai hari ini kita masih menikah. Dan apa yang terjadi, dia yang menghilang. Itu yang saya mau klarifikasi. Dia tidak ada di Indonesia. Jadi dia menganggap bahwa pernikahan itu selesai, tetapi secara hukum tidak selesai. Itu yang saya klarifikasi. Dan yang kedua, dia mengatakan bahwa saya meminta
memaksa dia atau escort money dia sekitar $40.000 atau sekitar 600 juta untuk syarat perceraian, saya nggak ada bicara seperti itu. Bahkan yang ada malah selama 10 bulan ini tidak ada nafkah dan tanggung jawab. Nah itu, dan yang ketiga dia bilang kalau saya melakukan penipuan jual beli properti, dan itu kan penyemaran nama baik dari bisnis saya sendiri kan. Nah itu yang saya klarifikasi, itu semua tidak benar. Nah dengan hal seperti itu juga yang membuat saya termotivasi untuk saya harus berbicara. Karena supaya masyarakat Indonesia ini teredukasi, mengerti apa yang benar gitu kan. Tidak melihat hanya dari satu sisi, mendengarkan dari satu pihak. Oke. Iya. Pelajarannya adalah dunia ini nggak ada yang makan siang gratis sih sebenarnya sih. Kalaupun gratis, biasanya dikasih lagi itu adalah investasi. Jadi ada yang kita lakukan, saya kasih satu kali untuk saya mengharapkan yang lebih. Iya. Ada juga saya berinvestasi dengan kamu. Misal saya melihat Zoe, wah ini orang terkenal, orang sukses. Bentar lagi nih jadi orang penting nih di Indonesia nih. Saya investasi. Saya kasih barang gratis ya. Tapi itu adalah investasi. Nanti ketika 10 tahun lagi kamu jadi orang, kamu kan pasti akan pandang saya. Wah Richard ini baik banget dengan saya. Dari saya belum jadi apa-apa loh. Dia sudah berteman tulus dengan saya. Itu adalah part of investasi. Apapun itu nggak jadi masalah sih bagi saya. Nggak jadi masalah. Asal kamu mengerjakannya dengan tidak menipu orang. Betul. Jadi kalau kayak Mami Louis Scarlett misalnya, bagi iPhone, Ferrero Rocher, coklat ya, harga 1.000, minyak 1.000. Rugi nggak? Rugi, udah jelas itu rugi banget itu. Tapi kan tujuannya adalah ningkatin viewers. Iya. Kalau viewersnya ningkat, jualannya jadi lebih bagus. Ya. Jadi salah nggak dilakukan? Enggak lah sebenarnya sih. Enggak salah, dia cuma memanfaatkan apa fenomena yang terjadi di masyarakat yang pengennya seperti itu. Iya. Memanfaatkan. Atau kita lihat Willy Salim juga sama ya. Iya. Berbagi. Oh engagementnya tinggi banget. Kalau kita ngelihat kalau kita ngelihat dari beberapa yang followersnya gede aja di Indonesia, itu paling gampang lihatnya. Persamaan dari mereka itu adalah berbagi dan uang. Tapi tujuannya untuk apa? Kalau tujuan mereka itu adalah untuk endorsement, fine-fine aja sih menurutku sih. Fine-fine saja sih. Jadi CSR yang dikontenkan. Tapi kalau tujuannya untuk menipu, nah itu sesuatu hal yang berbeda. Itu kan kejahatan sudah. Iya. Ini kan kriminal sudah. Tapi orang yang investasi itu, dia taunya uang itu untuk apa? Yang dari Rusia, investasi 150 miliar, Iya. dia taunya duit itu untuk apa? Untuk pembangunan. Bukan untuk berbagi. Untuk proyek. Dia bikin statement seperti ini sih. Bahwa uang yang digunakan untuk giveaway atau pembagi-bagi itu adalah uang dia. Uang pribadi dia. Yang merupakan kata dia itu adalah profit. Nanti kayaknya kalau nggak salah dia bilang gitu. Uang yang dipakai untuk giveaway, berbagi, bisa terima proyek itu adalah uang profit. Itu yang dia katakan, versinya dia. Ya, kalau untuk kenyataannya, saya nggak tahu karena saya nggak megang keuangan dan nggak ada di bisnis dia. Jadi uang itu dari mana? Tapi yang saya tahu ada banyak banget uang yang dia udah pakai untuk giveaway. Dia nggak terbuka ya masalah keuangan dengan kamu? Nggak terbuka. Jadi setiap untuk rumah tangga dikasih jatah saja atau bagaimana? Iya, jadi seperti itu. Karena kita ada asisten, ada staff di rumah, jadi ada semuanya sudah diatur. Dan ada uang keluarga, lebih seperti itu aja. Saya nggak ngerti tentang berapa penghasilannya dia per bulan, saya nggak ngerti berapa pengeluaran dia pribadi sebulan. Oh, kamu nggak terkopi ya masalah itu? Enggak, ya? Iya. Oke, kalau kamu terakhir kali kamu komunikasi dengan dia chat atau telepon? Iya, saya komunikasi sama dia mungkin seminggu yang lalu melalui WA. Ngomong apa tuh? Hai sayang. Ya saya berharapnya gitu ya. Dia yang chat atau kamu yang chat? Dia yang chat dulu. Dia bilang, jadi sebelum ini saya pernah diwawancarai juga sama salah satu blogger Rusia yang terkenal di sana di negaranya, dan saya ditanya jawab. Itu jadi viral di negara Rusia. Kemudian dia mendengar itu dan dia bilang gini, itu yang buat dia akhirnya kontak saya setelah sekian lama. Dia bilang kalau saya masih ada perasaan sama kamu. Saya menyesal meninggalkan kamu di Bali. Saya benar-benar seperti orang yang bodoh. Tapi sebenarnya saya mau ajak kamu pergi ke luar negeri untuk tinggal di Argentina. Saya punya paspor di sana, kamu istri saya. Dan kalau kamu mau, kita bisa
buat bisnis baru di Argentina. Kemudian dia bilang, tetapi gara-gara kamu sudah muncul di podcastnya Alistarov di sosial media mereka dan ini menjadi sangat viral di Rusia, kamu adalah orang yang jahat. Dia bilang gitu ke saya, kamu adalah orang yang, kamu berusaha menjatuhkan saya gitu ya kan, membuat orang jadi tahu apa yang terjadi. Nah, saya balas aja dengan baik gitu ya kan. Ya kalau gitu, selesaikan dong, klarifikasi. Kalau memang kamu bukan penipu, kembalilah ke Indonesia dan selesaikan proyek-proyek itu. Nah itu sebenarnya tujuan saya saat itu supaya dia pulang, supaya dia kembali dan dia supaya terbukti kalau memang dia bukan penipu ya lakukan gitu kan. Tapi kalau kamu malah kabur dan lari, ya orang punya pendapat, berasumsi. Nah dari hal itu membuat kemarahan tuh yang sama dia. Tapi saya tahu sih kalau saya nggak perlu lawan hal-hal ini dengan kemarahan balik. Saya bilang, aku maafkan kamu. Aku tahu apa yang terjadi. Aku berikan, Tuhan itu berikan kita kesempatan berulang-ulang untuk kita mau memilih kebenaran, kita mau memilih hidup, kita mau meluruskan atau kita mau memilih kebusukan, kebohongan, dan ketidakpastian. Karena kalau satu kebohongan pasti akan berlanjut ke selanjutnya gitu kan. Dia marah, dia bahkan sampai panggil saya pengikut setan gitu. Dia bilang Tuhanmu adalah setan gitu. Setelah saya dibilang saya berikan dia enlightenment, saya berikan dia motivasi, justru saya malah dijatuhkan, didownkan, dan setelah saat itu kita udah nggak ada komunikasi lagi. Artinya kan ini kan sudah ada dugaan penipuan, sudah dicek oleh Polda juga ya? Iya, betul. Kenapa ya dia berani mau datang ke Indonesia lagi ya? Kalau itu sih saya rasa ada sangkut pautnya dengan Mr. Terima. Karena satu hal pertama yang dia lakukan di Indonesia, bahkan dia tidak menemui saya yang sebagai istrinya, dia membuat sebuah konten viral yang menarik perhatian masyarakat di Bali. Jadi mungkin dia merasa zona amannya ada di Bali, ada di Indonesia. Oh, tetap ngonten ya maksudnya ya? Masih ada konten, iya masih tetap ngonten. Ya jadi itu yang bikin saya juga geram, karena kenapa ya, orang itu kalau dewasa pasti selesaikan masalah. Berbicara, klarifikasi, luruskan, selesaikan. Bukannya tahu dari konten. mana dia di Bali? Saya tahu di sosial media. Oh. Iya dia kan mengakui, bilang ke sosial media kalau saya di Bali, saya disiksa, saya dianiaya oleh mafia dan lain sebagainya. Seperti membuat suatu kegaduhan gitu loh. Tiba-tiba pulang, gaduh gitu. Oke. Bahkan belum pernah ketemu sama saya. Belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu sama sekali. Iya, setelah 8 bulan. Oh, kita sempat ketemu di kantor polisi. Karena dimintain keterangan. Dia kan otomatis si polisi tahu kan, oh ada istrinya gitu kan. Karena waktu itu si sudah membuat kegaduhan, nggak bisa dihubungi. Akhirnya polisi menghubungi saya, mewakilkan, saya jelaskan saja apa yang terjadi. Jadi kita ketemulah di kantor polisi. Kamu nggak ada keinginan menutup-nutupi? Nggak perlu sih, karena apa ya, jadi seperti ini aja, yang penting saya jujur, saya katakan apa yang sejati, apa yang sebenarnya, karena saya pasti kebenaran itu akan menang. Saya yakin kebenaran pasti akan menang. Dan kamu tidak ingin terlibat dalam masalah ini ya? Iya, tidak ingin terlibat dalam kasusnya dia dan masalahnya dia. Saya hanya mau berbicara karena dia sudah mengangkat nama saya kan. Dia sudah mengangkat saya di postingannya dia, yang itu sangat berdampak secara psikis gitu ya. Saya sempat down beberapa hari karena melihat kok bisa ya dia berusaha menjatuhkan istrinya sendiri gitu ya kan. Itu aja sih, itu sebenarnya buat motivasi saya kenapa saya harus berbicara. Karena hal ini sangat vital ya, sensitif dan klarifikasi itu penting. Oke, terakhir kalau mendengar apa yang pengen kamu sampaikan dengan... Ya, saya ingin sampaikan bahwa saya sudah memaafkan kamu. Dan saya tidak menyimpan dendam terhadap kamu. Tetapi saya mau ingatkan, peganglah teguh kebenaran dan kejujuran. Katakan apa yang perlu dikatakan ya. Karena dan nama baik itu sangat penting daripada uang dan harta. Dan saya mau ingatkan kepada kamu lagi. Saya bolak-balik bicara kepada kamu bahwa apalah gunanya kalau kamu mendapatkan dunia, kamu mendapatkan ketenaran, uang dan segala macamnya, tetapi kamu kehilangan jiwamu.
Dan kamu melupakan jati dirimu. Tapi saya tahu bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua. Dan tidak ada orang yang terlalu jauh untuk melangkah. Katakan yang sebenarnya, lakukan yang benar. Karena inilah saatnya gitu ya. Saatnya bagi kamu untuk melangkah ke kebenaran. Jangan terjebak di kegelapan. Choose life over death. Jangan kamu pilih hal yang mematikan. Pilihlah kehidupan maka kamu akan hidup. Pilihlah kebenaran maka kamu akan dibela. Tapi ketika kamu berbohong, Tuhan membenci orang yang bohong. Dan Tuhan membenci orang yang sombong. Jangan menjadi musuh Tuhan, tapi jadilah sahabat Tuhan. Karena aku juga ingatkan kepada kamu bahwa takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Apa yang kamu lakukan ini sudah sangat mengecewakan saya, bukan hanya saya, keluarga, bahkan Tuhan, orang yang sesuatu yang selama ini kamu bangga-banggakan hanya jatuh runtuh akibat uang. Memang benar uang itu menjawab segala sesuatu, tetapi uang juga yang akan menghancurkan segala sesuatu. Jadi ketika kamu mendengar suara saya, tutup mata kamu dan kamu renungkan bahwa kamu masih memiliki kesempatan kedua. Bertobatlah karena Tuhan menantikan itu. Dan saya yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Bertobatlah dan katakanlah apa yang sejujurnya, apa yang sebenarnya terjadi. Akuilah. Kalau memang kamu melakukan itu, akuilah. Dan kalau memang kamu menjadi orang yang dibenci oleh seluruh dunia, Tuhan adalah Allah yang memberikan kesempatan kedua. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya dan sumbu yang pudar itu tidak akan hancur. Setiap orang memiliki masa lalu, bahkan every sin has a past and every sinner has a future. Setiap orang suci punya masa lalu dan setiap orang kudus punya masa depan. Semoga kamu mendengarkan apa yang aku katakan ini, Sergei. Terima kasih. Amin. Kita angkat tangan semuanya. Jadi khotbah ya? Ada kayak seperti pendeta ya, sumpah. Orang, Dr. Richard ini udah orang yang kelima yang bilang. Bener. Saya pengen tanya kayak gini ya. Kamu kan makan tidur dengan dia ya. Pasti lebih dekat lah ya daripada orang lain ya. Nah, apa yang kamu rasakan yang lebih kental di dia? Iya. Apakah jiwa sosialnya memang kental sekali? Ada orang yang jiwa sosialnya kental banget ya. Apakah gila fame-nya yang kental sekali? Apakah gila uangnya yang kental sekali? Ini yang paling menonjol di dia ya. Apakah yang paling kental sekali itu jiwa kebaikan hati yang merangkul, keramahan? Apa sih yang paling menonjol dari dia? Saya yakin semua orang pasti punya semuanya. Masing-masing ya. Tapi apa yang paling menonjol di dia? Cinta akan uang. Ya, itu yang menonjol. Karena bahkan di tempat, di rumah pun nggak bisa berhenti bekerja. Bahkan beberapa kali itu dia absen gitu. Ketika saya bilang, kita ke gereja ini hari Minggu. Dia kerja. Saya bolak-balik ingetin bahwa ini hari kudus. Kamu jangan kerja. Kalau kamu kerja, sesuatu bisa terjadi loh gitu. Contoh seperti itu. Tapi di dalam hatinya dia, mata hatinya dia hanyalah uang. Karena mungkin itu cara dia melampiaskan emosinya. Karena dia dulu mengalami bully. Dia dulu dari keluarga yang sangat miskin dan nggak punya apa-apa. Jadi bagi dia sekarang adalah sebuah prestasi menjadi dirinya yang sekarang. Dan hal itu pula yang menggelapkan dia. Karena di mana dia dicobai, di situ dia akan jatuh. Apa yang dia sukai itu menjadi apa yang dicobai kepada dia. Ternyata apa yang dia sukai adalah menjadi orang kaya.